Haleluya. Puji Tuhan. Tema kita di bulan ini adalah melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya kasih tema layanilah Tuhan. Amin. Mari kita lihat dulu ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kita garis bawahi, layanilah Tuhan. Di ibadah 1 dan ibadah 2 tentang layanilah, melayani, ya. Dan di ibadah 3 ini juga tema yang sama, layanilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan ini adalah panggilan. Kalau kita lihat di ibadah 2 ini sebagai tema, ya. Adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kita sebagai jemaat GPDI Mahanaim, ya. Pelayanan adalah merupakan panggilan Allah untuk kita semua. Panggilan melayani itu tidak terbatas hanya kepada pelayan-pelayan Tuhan sebagai hamba Tuhan yang full timer, tidak. Tetapi semua kita sampai kepada jemaat, kita semua dipanggil untuk melayani. Tidak ada yang terkecuali. Kita tidak sekedar dipanggil untuk percaya. Kita tidak sekedar dipanggil untuk ikut Tuhan. Namun lebih jauh yang harus kita sadari bahwa kita punya tanggung jawab atas panggilan Tuhan, bahwa saya dan saudara harus melayani Tuhan. Kita harus punya kesadaran ini, bahwa pelayanan atau melayani Tuhan itu bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita juga, bahwa kita harus melayani Tuhan. Tentu di tempat ini secara khusus gembala dan wakil gembala sudah menyediakan banyak bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan, yang dapat kita ambil bagian di dalamnya sebagai bentuk wujud bahwa kita mau melayani Tuhan. Kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya di Mahanaim ada 12 tim, ya, tim pelayanan. Ada tim budaya, ada media online, ada ibadah raya, ada kema, dan masih banyak lagi yang semuanya kita bisa ambil bagian salah satu di dalamnya untuk kita mewujudkan bagaimana bentuk kasih kita kepada Tuhan untuk kita dapat melayani. Ya, sekali lagi, gereja di tempat ini, pelayanan di tempat ini sangat membutuhkan pelayanan demi pelayanan yang dapat dilakukan oleh setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang termasuk di dalam jemaat GPDI Mahanaim Tegal. Tentu kita tidak mengharapkan, kita tidak terlebih jauh mengharapkan ada orang-orang yang di luar sana untuk dapat melayani di tempat ini. Tetapi yang diharapkan sepenuhnya adalah kita semua sebagai jemaat GPDI Mahanaim untuk dapat melayani Tuhan
bersama-sama. Amin. Dan sekarang timbul pertanyaannya, mengapa dan bagaimana kita harus melayani Tuhan? Tentu ada banyak bentuk-bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan. Tetapi saya akan berbicara tentang nilai-nilai yang seharusnya ada di dalam diri kita. Mengapa dan bagaimana kita melayani Tuhan. Dan biarlah nilai-nilai ini yang tertanam di dalam hidup kita. Sehingga kita tahu kenapa kita harus melayani. Sehingga kita mengerti bagaimana seharusnya ketika saya melayani. Saya menjadi seorang pelayan yang benar-benar berkenan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Bagian yang pertama, bahwa mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita ini sudah menerima keselamatan sebagai anugerah Allah. Amin. Karena kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Seperti di ibadah pertama dan ibadah yang kedua sudah disampaikan. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Garis bawahi. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita sudah menerima keselamatan melalui karya Yesus di atas kayu salib yang sebentar kita akan rayakan, kita akan nikmati. Dan keselamatan itu adalah anugerah, kita nggak usah berusaha untuk diselamatkan karena Yesus yang sudah memberikan itu kepada kita. Kita tidak usah berusaha untuk supaya bagaimana saya bisa menikmati kerajaan Allah. Karena Yesus yang sudah menganugerahkan kepada kita. Tetapi yang Allah mau ketika kita diselamatkan, ketika kita sudah menerima anugerah Allah, maka apa respon kita? Apa sikap kita? Untuk kita dapat tunjukkan sebagai wujud bahwa kita sudah diselamatkan. Sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan. Tentu saja, yaitu adalah lakukanlah pekerjaan yang baik. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Keselamatan, sekali lagi, keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha atau jasa kita. Tidak. Melainkan anugerah Tuhan. Namun perhatikan baik-baik, keselamatan bukan hanya untuk dinikmati oleh diri kita sendiri. Tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan baik atau dalam kita mau melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Itu yang Tuhan mau. Mengapa demikian? Sebab melalui pelayanan kita dapat menunjukkan kasih, ya, kita dapat menunjukkan kasih kita dan ketaatan kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan kita juga dapat menjadikan hidup kita ini sebagai alat Tuhan untuk dapat membawa orang lain kepada keselamatan yang sama yang sudah kita nikmati. Saudara dan saya sudah diselamatkan, amin.
Dan masih mungkin ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, mereka belum diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan membawa Tuhan kepada mereka? Tentu saja itu adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui pelayanan yang dapat kita lakukan. Dan yang kedua adalah waktu dan kesempatan itu terbatas, ya. Jadi mengapa kita harus melayani? Karena kita punya waktu, kita punya kesempatan itu terbatas. Waktu itu sangat pendek. Dan mau tidak mau harus digunakan, harus dipakai dengan sebaik mungkin. Kita tidak akan selamanya memiliki waktu serta kesempatan untuk kita dapat melayani. Itu sebabnya jangan pernah tunda-tunda untuk kita melakukannya. Di Yohanes 9 ayat yang keempat di sana dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Ya. Akan ada waktu di mana kita tidak dapat melayani. Itu sebabnya mengapa kita harus melayani, karena kita nggak punya waktu yang panjang. Dan waktu itu akan selalu terlewati kalau kita tidak mau mempergunakannya. Waktu itu akan habis. Dan ketika waktu itu habis lalu kita mau melayani, terlambat. Percuma. Waktunya sudah habis. Dikatakan ketika akan datang malam, sepi, sunyi, tidak ada kegiatan apa-apa lagi. Maka orang, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tidak ada seorang pun yang dapat melayani. Kenapa? Waktunya sudah habis. Sudah sekian banyak Tuhan kasih kesempatan, sudah sekian banyak Tuhan kasih waktu untuk kita gunakan, tetapi kita tidak pernah memanfaatkan itu. Kita tidak pernah menggunakan waktu itu. Lalu ketika waktu itu diambil oleh Tuhan, di stop oleh Tuhan, lalu kita baru mau melayani, terlambat. Tidak ada waktu lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menggunakan setiap peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita harus gunakan itu. Kita dapat menunjukkan dedikasi kita dalam kita melayani Dia. Dan yang ketiga adalah mengapa kita harus melayani Tuhan? Kalau tidak, kita ini bisa jauh dari Tuhan. Ya. Dan kalau kita sudah jauh dari Tuhan, maka kita tidak dapat berbuah. Ya. Kalau kita tidak melayani, maka kita tidak dapat berbuah. Itu sebabnya mengapa kita harus melayani. Supaya kita bisa berbuah, ya. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak dapat berbuah. Mungkin kita kelihatannya rajin beribadah, tapi kalau itu hanya sebagai rutinitas dan tidak berdampak apa-apa di dalam diri kita, apalagi kepada orang lain, maka dengan sendirinya kita menjadi orang yang tidak berguna.
kalau kita tidak dapat melayani. Dalam Matius 25 ayat 30 dikatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Dikatakan hamba yang tidak berguna. Hamba yang ketika dipercayakan sesuatu oleh Tuhan, dia tidak melakukan apa-apa. Hamba yang ketika Tuhan berikan kesempatan untuk dia melakukan sesuatu yang terbaik, dia tidak bergerak. Lalu apa kata firman Tuhan? Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Tentu saja kita sebagai jemaat, kita mau menjadi jemaat yang berguna. Amin. Kita mau menjadi jemaat yang berdampak. Dan kita mau menjadi jemaat, Tuhan berkata, luar biasa jemaat GPDI Mahanaim. Karena menjadi jemaat yang berguna. Karena kita semua mau melayani Tuhan. Amin. Nah, dalam perumpamaan ini, dalam perumpamaan talenta, Tuhan menunjukkan bahwa hamba yang tidak berguna ini tidak mau melayani, tidak mau menghasilkan buah sehingga dia menerima hukuman. Ya. Jadi jika kita tidak melayani, kita cenderung menjadi pasif dalam iman sehingga kita akan mulai jauh dan bahayanya kita akan kehilangan hal rohani dan lebih jauh lagi kita akan jatuh di dalam dosa dan menjadi sia-sia dan kita akan kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita ini, yaitu iman kita. Kalau kita sengaja membiarkan diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang timbul pertanyaannya, bagaimana kita melayani Tuhan ya dengan sikap yang benar agar pelayanan kita berkenan kepadanya dan berdampak bagi sesama ya. Ini juga sudah disampaikan di ibadah 2, yaitu adalah melayani dengan ketulusan hati. Ya, melayani dengan ketulusan hati. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Sekalipun pelayanan yang kita lakukan kepada sesama kita, tetapi sesungguhnya kita lakukan bukan karena mereka, tetapi karena siapa? Karena Tuhan. Kita melakukannya karena kita menunjukkan kasih kita, ketulusan kita kepada Tuhan. Kita mau melayani karena kita mengasihi Tuhan. Karena ketulusan hati. Jadi sikap hati serta cara yang benar dalam kita melayani adalah bukan sekedar kita dapat melakukan apa yang dipercayakan kepada kita, tetapi kita melakukannya dengan segenap hati atau ketulusan dan kemurnian hati kita. Ketulusan dan kemurnian hati kita. Ada banyak tujuan kita melayani. Ada banyak motivasi kita dalam melayani. Mungkin hal yang baik kita berkata bahwa kita ingin belajar, ingin mengembangkan kapasitas kita, tidak salah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita melayani, ada yang melakukan pelayanan itu untuk mencari pujian. Untuk supaya dilihat, terlihat hebat, sehingga kita dipuji.
Atau mungkin juga ada yang melakukan karena terpaksa, sering didorong-dorong. Tidak lahir dari hati kita. Oh, karena tidak enak sama gembala, tidak enak kepada staf gembala yang terus-terus ayo melayani, ayo melayani, ayo melayani. Sehingga dengan terpaksa kita lakukan itu. Seharusnya kalau kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita melayani Dia dengan ketulusan hati kita. Bukan karena terpaksa. Kita melayani Dia dengan kemurnian hati kita. Oh Tuhan, terima kasih. Karena saya sudah diselamatkan. Karena saya sudah menerima karya-Mu di atas kayu salib. Sebagai bentuk respon saya mau melayani Engkau dengan ketulusan. Dengan sepenuh hati saya. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Bukan karena kita punya tujuan tertentu. Sekali lagi, kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini karena Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Mungkin contoh pelayanan di dalam gereja. Seorang pemusik ketika dia memainkan musik, memainkan piano, drum, gitar, bass, dan lain-lain. Maka bukan sekedar dia memainkan untuk menunjukkan kehebatannya, skillnya. Tetapi dengan sungguh-sungguh ketika dia melakukannya itu, dia sementara memuliakan Tuhan. Dia sementara mengagungkan Tuhan. Sehingga pelayanannya itu dapat memberkati setiap jemaat yang memuji Tuhan. Itu yang seharusnya ada di dalam diri kita. Ketika kita melayani. Demikian juga ketika kita ambil bagian dalam pelayanan yang lain. Ya, mungkin kita nggak bisa main musik ya seperti pemain-pemain musik. Dan mungkin kita juga nggak bisa berdiri di tempat ini untuk berkhotbah ya. Tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa kita ambil kan di gereja kita ada 12 tim. Termasuk di dalamnya itu ada tim inventaris, maintenance, ya, yang supaya fasilitas kita semua ini tertata dengan baik, ya, bagus, kuat, kokoh, tidak mudah goyang, ya. Kita ambil bagian di dalamnya. Dalam pembangunan, pengadaan fasilitas, dan kita memberikan korban yang besar. Semua kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena supaya kita dipuji oleh gembala. Amin. Bukan supaya karena gembala bilang hebat. Memang gembala akan berkata hebat, luar biasa. Tetapi yang paling utama adalah ketika Tuhan berkata luar biasa. Amin. Kita minta pujian dari Tuhan. Ya. Karena kita melayani dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melayani? Melayani sesuai kemampuan atau kesanggupan. Ya, melayani sesuai kemampuan atau kesanggupan kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia. Menunjukkan bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang baik, pengurus-pengurus yang baik, yang melakukan sesuai dengan kasih karunia Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa kita yang sudah menerima kesanggupan rohani, kita yang sudah menerima bakat, karunia masing-masing, maka kita harus menjadi pengelola yang baik.
Kita harus menjadi pelayan yang baik. Kita harus melayani dengan baik. Jadi dengan bijak adalah kita menggunakan setiap talenta kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keputusan untuk kita melayani adalah keputusan yang baik. Keputusan yang bijak. Dan itu tidak salah. Itu tidak pernah salah ketika kita mengambil keputusan untuk melayani. Kenapa? Karena kita merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan ketika kita melakukan pelayanan, maka sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita lakukan itu. Bukan hanya sekedar kita melayani, bukan hanya sekedar kita terlihat dalam pelayanan, namun dengan sungguh-sungguh kita mengeluarkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita, semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat melayaninya. Ya. Tidak setengah-setengah. Ada contoh orang-orang yang melayani sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Ya. Dan salah satunya contoh di dalam Alkitab sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Dan yang pertama adalah Besalel. Ya, Besalel dalam Keluaran 31 ayat 1-6. Nah, Besalel ini adalah seorang pengrajin yang dipilih Tuhan untuk membangun kemah suci, tabut perjanjian dan berbagai perlengkapan ibadah. Ya. Nah, Tuhan memberikan kepadanya hikmat. Tuhan memberikan kepadanya pengertian dan keahlian dalam berbagai jenis pekerjaan seni dan pertukangan. Nah, ia melayani bukan sebagai imam. Ia melayani bukan sebagai nabi. Tetapi dia melayani melalui keterampilan yang dimilikinya dalam seni dan konstruksi. Ya, artinya apa? Kapasitas yang dia punya, kemampuan yang dia miliki, dia pakai untuk melayani, membangun kemah suci. Dan yang kedua di dalam Alkitab diceritakan tentang siapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Masih ingat? Seorang perempuan yang ada di Perjanjian Baru, Tabita atau Dorcas, ya, dalam Kisah 9, ya. Tabita adalah seorang perempuan yang dikenal karena kebaikannya dan perbuatan baiknya, terutama dalam menjahit pakaian untuk para janda miskin, ya. Ia melayani Tuhan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kapasitas dan keterampilannya untuk menjahit. Dan dia melakukan pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedua tokoh ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada Tuhan tidak selalu dalam bentuk berkhotbah, ya, atau menjadi pemimpin, WL, worship leader, singers, ya. Tetapi juga melalui keterampilan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap masing-masing. Allah itu adil. Enggak mungkin Allah kasih satu orang lalu yang lain enggak mungkin. Allah itu adil. Allah memberikan semua kita kapasitas. Allah memberikan kepada kita kemampuan demi kemampuan masing-masing di dalam diri kita. Tetapi pilihan untuk melakukannya, pilihan untuk melayani itu ada di tangan kita. Apakah kita mau menggunakan atau tidak? Tetapi kalau kita sadar sekali lagi, kalau kita sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan,
Ini adalah kepercayaan yang Tuhan telah taruh dalam diri kita untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan melakukannya. Karena Tuhan mau melihat apa yang dipercayakan kepada kita itu dapat memberkati banyak orang. Karena Allah mau melihat apa yang Tuhan kasih kepada kita, bukan hanya kita nikmati, tetapi orang lain juga dapat bisa nikmati itu. Dan di gereja kita ini, di tempat ini, pelayanan ini selalu terbuka buat kita semua. Kita yang sudah melayani, terus setia melayani. Amin. Pertahankan pelayanan yang kita lakukan. Terus kembangkan pelayanan yang kita sudah lakukan. Kita yang belum melayani, dimulailah dulu dari kecil-kecil. Ya. Mungkin kita belum bisa yang besar-besar, dimulai dulu yang kecil-kecil. Di sini ada banyak jam-jam doa. Ya. Kita mulai memberi diri kita untuk kita datang berdoa, bukan untuk diri kita. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin saat-saat hari-hari mengalami kelemahan secara rohani. Kita doakan mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan. Ya. Jangan pernah kita pendam apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita. Jangan pernah kita biarkan semua potensi yang ada di dalam diri kita itu mati. Atau yang sering kita dengar dari Om Hani apa? Om Hani sering bilang begini, kubur di Kerkop itu, ya, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang mati di sana, yang terpendam di sana, yang tidak sempat dikeluarkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau mengeluarkan itu. Kita tidak pernah mau menggunakan potensi-potensi, sehingga itu hanya berakhir di kuburan. Dan kita nggak mau, apa yang Tuhan sudah taruh kita nggak mau mati begitu saja, tetapi kita mau kembangkan itu. Amin. Untuk kita dapat melayani. Yang ketiga adalah melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Galatia 5 ayat 13, sebab kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita melayani harus lahir dari kasih, ya. Lahir dari kasih. Karena kasih itu adalah dasar dari fondasi kita yang paling kuat untuk membangun sebuah hubungan yang kuat. Untuk membangun sebuah komitmen yang kuat harus lahir dari hati yang mengasihi. Hati yang punya cinta yang dalam, kasih yang dalam. Semua akan menjadi hancur. Pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Pelayanan kita akan menjadi tidak berguna ketika kita melakukannya tanpa dasar kasih. Tetapi pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa ketika kita melakukannya itu dengan kerendahan hati kita dan kasih yang dalam. Itulah kualitas pelayanan yang baik. Selain dari potensi, itu juga lahir dari hati kita yang paling dalam. Melayani Tuhan berarti juga melayani sesama dengan kasih. Kita harus menjadikan Yesus itu sebagai teladan dalam hidup kita.
Karena Yesus ketika dia melayani dengan kerenan hati. Dia melayani dengan kasih. Buktinya apa? Buktinya karyanya, pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Dan ketika kita mau melayani dia juga, kita melayani dengan kasih dan kerenan hati kita. Dan yang terakhir adalah melayani dengan tekun dan setia. Ya, ini kuncinya juga. Setia sampai akhir. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Melayani Tuhan bukan hanya tentang melakukan tugas yang besar, tetapi juga setia dalam hal-hal kecil. Ya, jadi Tuhan menghargai setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun. Ya, yang kita lakukan Tuhan hargai, apalagi ketika kita melakukannya itu dengan setia. Kita melakukannya dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesimpulan, panggilan melayani Tuhan merupakan anugerah yang harus kita syukuri, ya, dan manfaatkan sebaik-baiknya. Keselamatan yang telah kita terima melalui kasih karunia Tuhan menjadi dasar dan motivasi utama untuk kita melayani Tuhan. Waktu dan kesempatan untuk berbuah di dunia ini tidaklah selamanya ada. Sehingga kita harus memanfaatkan dengan bijak waktu-waktu yang masih kita miliki. Penting untuk kita memiliki sikap melayani yang penuh dengan ketulusan hati. Yang tercermin dalam segala tindakan dan interaksi kita dalam pelayanan yang kita lakukan. Pelayanan sekali lagi tidak harus berukuran besar. Yang terpenting adalah kita melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kasih yang tulus dan sikap rendah hati adalah fondasi utama dalam kita melayani. Karena kita terus diingatkan oleh firman Allah untuk kita selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita. Karena kita melayani. Konsistensi dan kesetiaan dalam menjalankan panggilan melayani menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Di ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan di dalam Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia.